Baik, perkenalkan nama saya Emirensia Suryanilda Olin dengan NIM 1906050083. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekologi lahan kering. Judul artikel, Strategi Pengelolaan Pertanian Lahan Kering dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Nusa Tenggara Timur. Penulis, Rupa Mateus, M. Basri, Mika S. Rompon, dan Nimrod Neonova. Latar belakang, lahan kering di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan lahan sawah karena peluang pengembangan lahan kering sangat terbuka untuk mengembangkan berbagai komoditas unggulan lahan kering. Gambaran ini memberikan arti bahwa lahan kering di NTT merupakan sumber mata pencarian penting bagi sebagian besar penduduk di wilayah ini. Potensi pengembangan pertanian lahan kering cukup besar dibandingkan dengan lahan sawah karena yang pertama, sangat dimungkinkan untuk pengembangan berbagai macam komoditas pertanian untuk keperluan ekspor. Yang kedua, dimungkinkan untuk pengembangan pertanian terpadu antara ternak dan tanaman, perkebunan atau kehutanan, serta tanaman pangan. Yang ketiga, dimungkinkan dapat membuka peluang kerja yang lebih besar dengan investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan membangun fasilitas irigasi untuk lahan sawah. Dan yang keempat, dimungkinkan untuk pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan sebagian besar penduduk yang saat ini menggantungkan hidupnya di lahan kering. Utomo 2002. Manipulasi terhadap kondisi biofisik lahan untuk meningkatkan ketangguhan agroekosistem seperti perbaikan kualitas tanah, peningkatan sistem pertanaman dan teknologi rain harvesting yang dipadukan dengan paket teknologi budidaya, serta perbaikan infrastruktur ekonomi menjadi strategi esensial dalam pengelolaan pertanian lahan kering. Teknologi budidaya lahan kering yang dikembangkan harus bersifat adaptif untuk suatu wilayah. Adaptif dalam arti bahwa paket teknologi tersebut berwawasan lingkungan dan cocok untuk kondisi agroekosistem suatu wilayah, serta secara teknis dan sosial dapat diterapkan oleh masyarakat setempat dan berimplikasi ekonomi. Hal ini sangat mendasar karena sebagian besar kemiskinan yang ada di daerah ini ada di lahan kering. Di samping itu, lahan kering adalah tumpuan harapan hidup sebagian besar masyarakat petani di Provinsi NTT, serta merupakan wilayah penyangga atau green belt untuk mempertahankan kualitas lingkungan. Permasalahan lahan kering di NTT. Permasalahan agroekosistem dan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun potensi pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan pertanian sangat besar, perlu dicermati pula bahwa agroekosistem lahan kering memiliki berbagai masalah. Yang pertama, keterbatasan biofisik lahan kering. Lahan kering umumnya memiliki karakteristik khas, yakni fisiografi lahan yang sangat beragam, dari berombak, bergelombang, hingga berbukit atau berlereng, dengan jenis tanah yang bervariasi sehingga relatif rentan terhadap degradasi atau erosi sangat tinggi, terutama di daerah berlereng dan berperbukitan dengan lapisan oleh tanah yang dangkal. Keterbatasan biofisik lahan dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani menjadi relatif mahal bagi petani lahan kering. Yang kedua, produktivitas lahan dan produksi tanaman. Sebagian besar lahan kering mempunyai tingkat kesuburan rendah. Secara inheren, kesuburan tanah lahan kering sangat rendah dicirikan oleh rendahnya karbon organik ke tanah. Hasil penelitian Mateus dan kawan-kawan 2016 pada usaha tani lahan kering di wilayah Kabupaten Kupang menemukan bahwa kandungan karbon organik tanah berada pada kategori rendah, yaitu berkisar antara 1,47 sampai 2,24%. Selain itu, agregat tanah yang kurang mantap, peka terhadap fenomena degradasi lahan, terutama akibat erosi, kandungan hara utama atau N, P, dan K yang relatif rendah. Ameliorasi tanah sangat jarang dilakukan petani sehingga mempercepat degradasi tanah. Yang ketiga, kekeringan. Lahan kering NTT juga memiliki iklim kering dengan distribusi dan intensitas curah hujan yang tidak merata dan tidak menentu atau erratik, sehingga kerap kali kegagalan panen terjadi sebagai akibat keterbatasan ketersediaan air. Surplus air hanya terjadi pada bulan-bulan basah,
Desember, Januari, atau Februari, dan selebihnya merupakan bulan-bulan defisit air, menurut BMKG NTT 2014. Ketergantungan terhadap iklim ini menyebabkan hasil tanaman di lahan kering sangat fluktuatif. Yang keempat, infrastruktur ekonomi di daerah lahan kering umumnya tidak sebaik di daerah lahan sawah. Kondisi tersebut menyebabkan pemasaran produk pertanian di lahan kering tidak berlangsung secara efisien dan cenderung merugikan petani. Kebijakan harga kurang efektif untuk merangsang pemanfaatan lahan kering dalam kegiatan usaha pertanian. Yang berikut permasalahan sosial ekonomi masyarakat NTT. Masyarakat pedesaan di lahan kering NTT umumnya merupakan masyarakat miskin baik secara ekonomi maupun tingkat pendidikan. Infrastruktur ekonomi di wilayah pedesaan lahan kering masih terbatas dibandingkan daerah-daerah pertanian intensif atau lahan persawahan, sehingga aksesibilitas petani terhadap pasar umumnya relatif terbatas. Dengan berbagai permasalahan agroekosistem lahan kering seperti ini, maka strategi pengelolaan pertanian lahan kering harus berorientasi pada peningkatan kualitas lahan dan produktivitas tanah atau kelestarian sumber daya alam berwawasan lingkungan dan keberlanjutan pendapatan petani berwawasan agribisnis. Solusi strategi pengelolaan pertanian lahan kering. Untuk mencapai keberhasilan usaha pertanian lahan kering, perencanaan dan pengembangannya haruslah mengarah kepada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menggarapnya dan sekaligus harus menjaga kelestarian sumber daya alam yang dikelola. Upaya tersebut telah sesuai dengan tujuan pengelolaan pertanian lahan kering Dumaski 2001, Georgis 2003, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas lahan atau productivity, 2. Mengurangi resiko kegagalan atau stability atau security, yang ketiga melindungi potensi sumber daya alam dan mencegah degradasi tanah dan air, protection atau conservation, yang keempat meningkatkan pendapatan, viability, dan yang kelima memenuhi kebutuhan sosial, acceptability. Oleh karena itu, perlu ditemukan strategi yang tepat untuk dapat tercapainya tujuan tersebut, melalui yang pertama, ameliorasi tanah yang potensial guna meningkatkan kualitas tanah, yang kedua, peningkatan produktivitas lahan dan produksi tanaman secara berkelanjutan, dan yang ketiga, teknologi rain harvesting dan perbaikan infrastruktur ekonomi. Sekian dan terima kasih.